Kisah ini terjadi sekitar tahun 2008, di mana kampung saya diteror oleh orang-orang yang misterius selama 7 hari berturut-turut. Kisah ini nyata adanya karena saya sendiri melihat dan hampir seluruh penduduk di kampung saya dibuat gempar dengan teror ini. Kampung saya berada di Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Magetan. Kampung saya ini damai, tentram, sejuk, hampir sempurna lah kalau untuk menikmati hidup. Sebagian besar masyarakat adalah petani, namun banyak juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri maupun wirausaha. Hampir tak ada hal aneh di kampung ini. Sampai pada suatu ketika kita digemparkan oleh hal yang paling tidak masuk akal. Bahkan sangat tidak masuk akal hingga menjadi misteri bagi saya dan para penduduk sampai saat ini. Hari pertama teror itu dimulai. "Loh Pak, kok rokoknya pada hilang ya?" kata Bu Joko yang kebingungan. Pagi itu Bu Joko, seorang pemilik warung di kampung saya, heboh karena semua rokok di etalase warungnya ludes tak bersisa. Pak Joko, sang suami, memeriksa pintu warung dan jendela warung, namun tak menemukan bekas congkelan. Dan pagi itu ketika Bu Joko ke warung, Bu Joko masih mendapati pintu warungnya terkunci persis seperti biasanya. "Aneh banget iki," gumam Pak Joko. "Kalau maling pasti pintunya udah dicongkel. Tapi ini kok nggak ada bekas congkelannya ya?" tambah Pak Joko. "Orang pintunya aja tadi pagi masih kekunci kok Pak." Di tengah kebingungan itu, Pak Joko inisiatif mengadukan ke Pak RT karena kehilangan rokok itu adalah suatu kerugian yang lumayan bagi pemilik warung, karena kita tahulah harga rokok itu lumayan. Belum sampai ke rumah Pak RT, Pak Joko mampir ke warung kopi yang jaraknya beberapa meter dari rumah Pak RT. Pak Joko berhenti dan mampir, karena melihat warga yang ramai kayaknya sedang membicarakan hal yang serius. "Ada apa Kang? Kok pagi-pagi udah pada ramai di warkop Yusri?" tanya Pak Joko ke warga yang sedang berkerumun. "Ini Pak Joko, warung kopi Sri kehilangan rokok. Semua rokoknya hilang. Dan anehnya pintunya masih kekunci pas Sri pagi-pagi buka warkopnya," jawab salah satu warga. "Waladah, kok sama kayak warungku. Di warung saya semua rokoknya hilang, padahal pintu juga masih kekunci," kata Pak Joko. "Ada yang gak beres ini. Ayo ke rumah Pak RT aja." Sesampainya di rumah Pak RT, Pak Joko dan para warga menjelaskan kejadian yang terjadi ke Pak RT. Pak RT lalu berjanji bakal meningkatkan keamanan dengan menghidupkan lagi ronda yang telah lama nggak dilakukan lagi di desanya. Usut punya usut, di RT lain pun ada kejadian serupa dengan RT kami. Maka dari itu Pak Lurah mengambil alih komando dan menghimbau masyarakat untuk ronda. Malam kedua teror itu, warga mulai banyak yang ronda. Namun belum semuanya keluar untuk ronda. Hanya ada beberapa anak muda dan belum semua titik pos ronda diisi orang. Namun suasana desa jadi agak beda malam itu. Malam itu kami lewati biasa aja, seolah tidak ada hal yang aneh. Hanya suasana aja begitu dingin dan entah kenapa serasa agak mistis. Itu yang saya rasakan. Namun di pagi hari, kami dikejutkan dengan makin banyaknya warga yang mengeluh kalau rokok mereka hilang dari warungnya. Dan semuanya
sama, hilang tanpa ada kunci yang dirusak maupun pintu atau jendela yang dicongkel. Dan anehnya, hanya rokok yang hilang. Malam ketiga kami makin meningkatkan kewaspadaan. Kali ini makin banyak warga yang keluar untuk ronda. Hampir semua titik pos terisi warga. Dan sekitar jam setengah 12 malam, kami dikejutkan oleh seorang warga pemilik warung yang mendatangi pos ronda. Dengan muka yang agak pucat dan sedikit gemetar, warga itu menceritakan kepada kami bahwa tepat jam 12 malam, dia mendengar suara agak berisik di warungnya. Lalu dia mengendap-endap masuk ke tokonya lewat pintu belakang yang menempel di ruangan tamu rumahnya. Ketika dia berhasil masuk, dia melihat sesosok entah laki-laki atau perempuan yang memakai baju putih, celana kain putih, sedang sibuk mencari sesuatu di etalase warungnya. Tanpa pikir panjang, warga itu langsung meneriakinya. Seketika sosok itu memalingkan muka ke arah pemilik warung yang berdiri di belakangnya. Pemilik warung seketika kaku dan gak bisa berbicara ketika menatap wajah orang di depannya itu. Kepalanya, kepala anjing, Pak, kata warga itu terbata-bata kepada kami. Seketika kami yang mendengarnya langsung merinding. Kepala anjing, Pak, kata kami serempak. Yang bener kamu, Mat, kata seorang warga kepada pemilik warung itu yang bernama Ahmad. Bener, Pak, sumpah demi Allah, jawab Ahmad dengan tegas mencoba meyakinkan kami. Terus Pak, habis itu maling yang kepalanya anjing itu lari, kabur dari warung saya dengan menembus tembok, imbuh Pak Ahmad. Kami seketika keheranan, namun kami belum terlalu percaya kepada Ahmad, hingga sampai ada laporan dari pemilik warung lain yang mengatakan hal serupa, yaitu warung mereka dimasuki oleh sosok berkepala anjing. Malam keempat, warga semakin ramai, berjaga-jaga, dan kita semua juga dihebohkan dengan cerita-cerita dari RT lain yang intinya sama, bahwa ada maling yang berkepala anjing. Dan tepat jam 12 malam, kota berpatroli meter desa. Begitupun warga di RT lain. Saat patroli, kami dikejutkan oleh beberapa warga yang berteriak, "Maling, maling!" sambil mengejar seseorang. Mereka mengejar orang itu ke arah selatan. Kami langsung ikut mengejar dan ketika kami berhasil menyusul, tampak warga yang mengejar tadi sedang berkumpul di lapangan sebuah sekolah dasar. "Mana malingnya, Pak?" tanya kami. "Malingnya kepala anjing, Pak. Tadi kita kejar lari ke SD ini dan tiba-tiba lompat ke atas genteng sekolahan, terus hilang," jawab warga itu. Malam itu bukan hanya warga ini saja yang mengejar maling, namun warga RT lain pun juga, dan semuanya berakhir nihil. Ada yang mengejar dan malingnya masuk kuburan. Dan ketika warga ikut masuk kuburan, bukan maling yang didapat, tapi malah kumpulan pocong yang tiba-tiba keluar, sehingga membuat warga bubar lari tunggang langgang. Dan yang paling terkenal adalah cerita beberapa warga yang mengejar maling tersebut dan sempat memojokkan maling itu. Warga udah melingkari maling itu. Maling itu tampak kebingungan dan seketika dia lari dengan menabrakkan diri ke salah satu warga yang melingkarinya dan tembus begitu aja. Namun warga yang ditembus itu langsung jatuh pingsan tak sadarkan diri. Di malam kelima, gangguan makin intens. Laporan warga di mana-mana bahwa mereka melihat sosok berkepala anjing. Namun ada juga yang bilang berkepala babi. Ada juga yang bilang ketika mau ditangkap berubah jadi anjing, burung, pocong, kuntilanak, dan lain-lain.
Di hari kelima ini, di warga dari berbagai desa ikut berkumpul di kampung kami karena mereka penasaran dan tertarik dengan cerita yang heboh di kampung kami. Saya waktu itu sangat menunggu-nunggu waktu malam karena suasana desa yang biasanya sepi di waktu malam, tapi semenjak ada teror itu kampung kami begitu ramai dan menyenangkan bagi saya berkumpul malam-malam begitu, meskipun ada rasa takut juga. Kembali lagi malam kelima ini, kami semua masih tak mampu menangkap maling tersebut. Malam keenam, Pak Lurah berinisiatif pergi ke orang pintar dan semua orang pintar di desa saya dan di desa lain didatangkan ke kampung kami. Menurut penuturan para orang pintar bahwa teror ini akan berakhir di hari ketujuh. Dan jika hari ketujuh kita tidak bisa menangkapnya, maka selamanya kita nggak akan bisa menangkap mereka. Di malam keenam ini, banyak warga yang sudah mulai geram bercampur marah karena mereka merasa dipermainkan oleh maling yang aneh ini. Sehingga kami yang biasanya ronda dengan tangan kosong, sekarang kami membawa senjata tajam. Bahkan para jawara kampung sebelah pun berdatangan di kampung kami. Perlu diketahui bahwa kampung saya dan banyak kampung di sekitar kampung saya masih banyak jawara-jawara atau orang yang sangat kuat secara fisik, sehingga dia selalu menang kalau berkelahi. Dan mungkin di atas 70% penduduk kampung kami adalah orang yang mengikuti pelatihan bela diri yang turun-temurun diwariskan di daerah kami. Sehingga kita semua saat itu berjanji, kalau sampai maling itu tertangkap, maka akan kita habisi. Terlepas apapun bentuknya, bisa menghilang lah, bisa berubah jadi hewan lah. Kita saat itu masih percaya bahwa maling-maling itu adalah manusia. Lewat bantuan paranormal, malam itu kita mampu mendeteksi keberadaan maling itu. Seorang paranormal mengajak beberapa pemuda untuk menangkap maling itu. Seketika saya juga mengikuti dan beberapa warga juga ikut berjalan ke arah sebuah kebun di belakang rumah warga. "Itu dia, lagi bersembunyi di kebun," kata seorang dukun. Kami langsung mengarah ke belakang. Kami mencari-cari dengan menerangi area itu memakai senter yang kami bawa. Tiba-tiba datanglah seseorang, sebut saja namanya Joni. Joni ini seorang jawara di kampung saya. Dia sangat pemberani. Joni langsung masuk ke area kebun dan berteriak, "Woi, maling sialan, keluar kamu. Ayo lawan saya kalau kamu berani," tantang Joni. Tak ada jawaban. Joni masih terus-menerus berteriak menantang maling itu. Kami dari kejauhan mendengar teriakan itu. Namun, selang beberapa waktu teriakan sombong Joni berubah menjadi teriakan ketakutan. Joni berteriak-teriak. Seketika kita panik dan langsung masuk ke area kebun itu. Kita mencari-cari dan akhirnya mendapati tubuh Joni yang lemas. Dan anehnya, dia sudah bertelanjang bulat. Kita langsung menutupi tubuh Joni dengan kaosnya yang tergeletak di sampingnya. Kabar Joni tergeletak langsung menyebar sehingga banyak warga datang ke area kebun itu. Kami menyadarkan Joni dibantu dukun yang sambil komat kamit merapalkan mantra. Warga yang nggak tahu kronologi awal kejadian Joni pingsan menuduh kalau maling itu adalah Joni. Karena menurut mereka, kalau maling itu ingin mengeluarkan ilmu, terutama ilmu menghilang, maka dia akan telanjang. Namun tuduhan para warga itu langsung kami bantah, karena kamilah yang menyaksikan langsung kronologisnya. Hingga akhirnya Joni pun tersadar. Joni bercerita bahwa ketika dia masuk ke kebun itu dan menantang maling itu, dia dikejutkan oleh suara ketawa cekikikan. Suara ketawa cekikian. Belum selesai keterkejutan Joni dengan suara-suara itu, tiba-tiba ada angin yang berhembus kencang ke badannya. Dan seketika Joni dipukul seseorang yang tak terlihat, hingga Joni pun jatuh terduduk. Joni memegangi perutnya.
sambil kesakitan. Tiba-tiba muncul asap tebal di depannya dan muncullah sosok genderuwo yang tubuhnya dipenuhi rambut tebal, matanya merah menyala, giginya besar dengan taring besar yang nampak acak-acakan memenuhi mulutnya. Seketika Joni berteriak, dan ketika diketemukan warga, dia sudah telanjang bulat. Selesai bercerita, tiba-tiba kita dikejutkan suara mobil dengan suara sirene. Dan ternyata itu mobil polisi. Entah siapa yang melapor polisi, namun Joni akhirnya dibawa oleh polisi karena dialah yang dianggap sebagai terdakwa atau dianggap sebagai maling. Karena sudah begitu heboh dan terjadi juga kesalahpahaman, maka malam itu pun kita dibubarkan dan dihimbau balik ke rumah masing-masing. Namun kita nggak langsung balik ke rumah. Kita masih ngobrol di pos ronda hingga adzan subuh terdengar. Baru kita pulang. Di hari ketujuh, sekitar jam 5 sore, Pak Lurah dan beberapa perangkat nampak berkeliling kampung dengan membawa air. Sambil berkeliling, beliau mengalirkan air lewat kendi yang dia bawa. Nampak pula para dukun ikut menemani Pak Lurah. Hari ketujuh ini sangat menentukan, karena menurut informasi inilah hari terakhir maling itu beraksi. Para dukun bilang bahwa mereka telah mengerahkan para jin untuk ikut membantu mengamankan kampung. Saya seorang yang berpikir rasional. Saat itu sedikit tertawa geli mendengar dukun itu berkata demikian. Hingga malam yang kita nanti-nantikan itu tiba, tepat jam 12 malam, kampung kami udah seperti pasar. Ramai banget. Bahkan warga di kampung lain yang jauh dan beda kecamatan pun datang ke kampung kami. Semuanya memakai senjata tajam. Malam itu kita semua berkomitmen akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap maling itu. Para dukun dan perangkat desa beserta para warga mulai berpatroli mengelilingi kampung. Tidak seperti malam kemarin. Malam ketujuh ini sedikit lebih kondusif. Tidak ada tanda-tanda maling sedang melancarkan aksinya. Maka setelah berkeliling desa, kita pun kembali ke pos ronda sambil ngopi dan ngobrol. Hingga sekitar pukul 3, kami kembali dikejutkan oleh laporan para warga bahwa maling itu telah terpojok di kebun belakang rumah. Salah satu warga, menurut cerita awalnya, maling ini terlihat oleh seorang anak kecil. Sebut saja namanya Ayu. Ayu berusia sekitar 10 tahun lah. Malam itu sekitar pukul 2, dia bangun dari tidurnya dan beranjak ke toilet untuk buang air kecil. Kamar mandi di rumah Ayu terletak di belakang rumah. Dan tepat di belakang rumah, Ayu terhampar kebun yang diisi tanaman pohon jati. Pohon jatinya masih kecil sehingga masih ada celah terlihat kalau kita melihat ke kebun belakang rumah Ayu. Saat keluar dari kamar mandi, Ayu mendengar suara yang memanggilnya. "Shh. Duk, Cah Ayu." Ayu dipanggil seseorang yang mengintip di sela-sela pohon jati. Bukan sesosok, namun Ayu melihat ada 3 sosok dengan tinggi yang berbeda sedang berdiri di antara pohon jati. "Duk, jangan takut ya, jangan teriak," kata sosok itu. Ayu terkejut bukan main, karena sosok yang dilihatnya berkepala anjing dan menatap sambil berbicara ke arahnya. Ayu tidak mengindahkan keinginan sosok itu. Dia berlari ke dalam rumah. Ayu bercerita kepada ibunya. Seketika ibunya sambil menggandeng Ayu pergi menemui ayah Ayu yang ikut berjaga bersama warga lain. Mendengar pengakuan Ayu dan ibunya, ayah Ayu beserta warga lain segera bergegas menuju kebun belakang rumah Ayu. Dan tidak lama setelah itu, hampir semua orang yang berjaga malam itu sudah berkerumun di kebun jati itu, termasuk saya dan kelompok ronda saya. Warga diatur oleh para dukun agar memutari kebun itu dan tak boleh menyisakan ruang agar maling itu tak bisa keluar. Saya kebetulan di samping seorang dukun.
Dia terlihat komat kamit sambil menatap ke arah kebun itu. "Bah, mana sih malingnya? Saya senteri kok nggak kelihatan?" tanyaku ke dukun itu. "Nggak sembarang orang bisa melihat dia kalau dia sedang menggunakan ilmunya," kata dukun itu. "Coba kamu sini. Sini, lihat tanganku. Sini, lihat lewat tanganku." Imbuh Mbah Dukun itu sambil melingkarkan jarinya seperti sebuah teropong dan mendekatkannya ke arahku. Karena penasaran, aku langsung melihat melalui jarinya itu. Dan aku melihat di dalam kebun yang gak terlalu lebat itu terlihat 3 sosok orang. Yang satu kecil dan yang 2 orang terlihat sangat besar. Ketiganya duduk jongkok terlihat santai sambil merokok, tapi tak terlihat kepala. Kepalanya seperti seekor anjing yang kulihat cuma hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Udah bisa lihat kan?" tanya dukun itu kepadaku. "Udah, Mbah," jawabku. "Kenapa kita nggak langsung masuk terus menyergap mereka, Mbah?" "Bodoh kamu. Mereka itu udah siap mati. Mungkin kita bisa menangkap dan membunuhnya. Tapi beberapa orang dari kita juga pasti ada yang mati. Kamu siap mati?" jawab dukun itu tegas. Saya dan beberapa orang yang mendengar itu langsung terdiam. "Kita tunggu aja sampai subuh. Mereka nggak bisa keluar dari kebun ini karena kebun ini sudah dipagari. Kekuatan mereka hanya bertahan sampai subuh. Saat adzan subuh, mereka akan melemah. Kita akan tangkap mereka dan mengakhiri semua ini," kata dukun itu. Kita semua langsung mengangguk tanda mengerti. Mbah Dukun dan Pak Lurah juga menginstruksikan bahwa apapun yang keluar dari kebun itu tangkap, entah itu hewan atau manusia, meskipun kita kenal dengan manusia itu. Lama kita menunggu. Sekitar pukul 4 terlihat beberapa pohon bergoyang-goyang. Beberapa warga berteriak, "Dia ke arah sini, dia ke arah sini," kata para warga itu. Mendengar itu Mbah Dukun bilang, "Siapkan bambu kuning," kata Mbah Dukun. Ternyata beberapa warga yang menghadang maling itu udah siap dengan bambu kuning di tangannya. "Yang pakai senjata tajam diam aja, mereka nggak bakal mempan. Pakai bambu kuning," lanjut dukun itu. Seketika kami yang masih memakai senjata tajam jadi ketakutan. Dan seketika membuang senjata kami dan mencari bambu kuning yang ternyata udah disiapkan banyak sekali. Saya memegang bambu dengan gemetar. Tangan saya mengeluarkan keringat dingin. Dan di depan kami semua terlihat pohon-pohon bergoyang dengan keras ke segala arah seperti ada hewan buas yang mengamuk. Terdengar pula erangan seperti seekor harimau. "Semuanya waspada, gak usah takut. Kalau mengarah ke arah kalian, langsung pukul pakai bambu kuning," kata Mbah Dukun. Suasana menjelang subuh itu makin mengerikan. Terlihat beberapa pohon tumbang. Kita semua makin merinding dan berangsur-angsur mundur. Mbah Dukun yang melihat saya mundur ketawa kecil. "Tadi kamu mau masuk, sekarang kamu takut." Dia udah marah, sangat marah tuh. Makanya dia nekat, kata Mbah Dukun. "Nekat gimana, Mbah?" "Jadi dia nanti akan keluar dan menerkam kami," kata saya ketakutan. Mbah Dukun tidak menjawabnya, hanya fokus dan tetap komat kamit merapalkan sesuatu. Hingga tiba hampir subuh. Terdengar suara ledakan keras dari dalam kebun itu dan diiringi dengan asap yang cepat seperti roket yang terbang ke atas. Setelah itu, tak terdengar lagi suara dari dalam kebun itu. Semuanya hening. "Dia sudah kabur lewat atas," kata Mbah Dukun. Mendengar pernyataan itu, maka kami memberanikan diri untuk mengecek ke dalam kebun jati itu. Ketika kami sampai ke dalam kebun, kami melihat banyak sekali puntung rokok dan kami juga melihat beberapa pohon tumbang dan banyak cakaran di pohon-pohon jati itu. Fajar mulai menyingsing.
Kami keluar dari area kebun dan ternyata sudah banyak sekali orang-orang yang berkumpul di pekarangan rumah Ayu. Mereka kebanyakan ingin tahu penggerbekan kami. Pak Lurah langsung berkata kepada kami yang berkumpul bahwa teror sudah usai. Namun, nanti malam hingga 3 hari ke depan diharapkan masih tetap ronda. Kami bubar dan beberapa remaja termasuk saya masih disuruh tinggal. Ternyata kami diajak sarapan oleh Pak Lurah. Intinya, Pak Lurah menghimbau agar kita bisa cerita ke warga bahwa teror ini telah usai. Nggak perlu panik karena sebenarnya teror ini sebagai peringatan buat dirinya, buat Pak Lurah. Saya masih penasaran dengan pernyataan Pak Lurah, namun saya sungkan untuk bertanya lebih jauh. Kejadian ini atau teror maling misterius itu masih diperbincangkan dan menjadi topik utama di kampung saya sampai beberapa lama. Namun hampir semua orang nggak paham atau mungkin menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Saya pun masih penasaran, namun karena nggak ada jawaban yang memuaskan, saya coba melupakan semuanya dan menganggap itu sebagai salah satu pengalaman dalam hidup saya. Hingga sekitar tahun 2010, saat itu bertepatan dengan hari Lebaran, saya biasa mendatangi rumah teman-teman saya untuk bersilaturahmi. Dan ketika saya bertamu ke rumah teman saya yang berbeda kecamatan dengan saya sedikit mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi di kampung saya. Sebenarnya saya sering banget main, bahkan menginap di rumah teman saya ini. Namun hampir nggak pernah saya bertemu dan ngobrol dengan orang tuanya, khususnya bapak teman saya. Mungkin karena bapak teman saya ini sangat sibuk sehingga saya susah untuk bertemu. Sesekali hanya melihat sekilas dan bertegur sapa tanpa ngobrol lebih dalam. Hingga di hari Lebaran itu kita bertemu bapak teman saya itu. Sebut saja Pak Anwar. Pak Anwar adalah seorang pegawai BUMN di kota lain, sehingga beliau terkadang tidak pulang ke rumah karena pekerjaannya yang sibuk. Hari itu saya berbincang-bincang dengan Pak Anwar, sedangkan teman saya yang lain sibuk menyimak. Dari perbincangan ringan hingga tibalah kami berbincang tentang hal-hal mistis. Karena sudah mengarah ke hal mistis, saya mulai bercerita tentang kejadian yang menimpa kampung saya itu. Saya menceritakan dari awal sampai akhir. Pak Anwar terlihat manggut-manggut dan sesekali tersenyum kecil. Selesai bercerita, beliau berkata bahwa apa yang kami alami itu sudah pernah terjadi di kampungnya zaman dulu. Bahkan pernah terjadi di kampung-kampung lain. Itu orang yang berguru ilmu hitam. Nah, setelah mereka selesai bertapa, mereka menjajal ilmunya dengan meneror kampungmu. Biasanya mereka mencari kampung yang lurahnya baru, kata Pak Anwar. Kebetulan memang lurah di kampung saya baru dilantik beberapa bulan sebelum kejadian itu. Lah terus, mau mereka itu apa sih Pak? Kok neror kampung saya? Tanyaku ke Pak Anwar. Ya, mereka pengen mencoba lurah baru. Apakah dia itu pantas memimpin desa itu atau enggak? Jawab Pak Anwar. Pantesan, habis kejadian itu, Pak Lurah mengundang warga untuk selamatan. Ternyata teror itu berhubungan dengan beliau, gumamku. Emang zaman sekarang masih ada ya Pak yang belajar ilmu hitam kayak gitu? Tanyaku ke Pak Anwar. Jangan salah. Zaman sekarang masih banyak yang belajar ilmu hitam, Nak. Dan banyak juga ilmu itu keturunan dari mbah-mbahnya dulu yang juga belajar ilmu hitam. Banyak juga yang mbahnya melakukan perjanjian dengan jin, tapi yang menanggung akibatnya itu cucunya, kata Pak Anwar. Termasuk saya, Nak. Saya ini salah satu korban santet yang sangat kejam, kata Pak Anwar. Santet, Pak? Kata saya kaget. Pak Anwar terdiam sejenak menyeruput kopi dan menghela nafas. Santet lemah kuburan.